Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Dwi Handayani, pendamping sosial dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, akan menyampaikan simulasi penyampaian P2K2 untuk modul pendidikan dan pengasuhan anak, sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya Bapak Ibu semuanya? Selamat datang dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya pada jadwal rutin kita bulanan di pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang kita laksanakan setiap bulan ya Bapak Ibu. Ya, seperti dilihat di sini. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ada yang sudah dapat ini sebelumnya? Ada ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita ulang lagi. Kenapa sih kita harus belajar modul ini, pengasuhan dan pendidikan anak ini? Kenapa? Ayo, tujuannya adalah agar Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sebagai orang tua itu menyadari betapa pentingnya pengaruh kita terhadap tumbuh kembang anak kita. Yang harus kita capai berikutnya adalah agar Bapak Ibu semuanya peserta PKH bisa mulai menerapkan pola pengasuhan yang lebih baik dari yang sekarang dilaksanakan di rumah. Di sini semuanya sudah jadi orang tua ya Bapak Ibu ya, sudah ya. Kalau belum jadi orang tua, bisa jadi peserta PKH ya Bapak Ibu ya, karena PKH itu adalah bantuan komplementer bersyarat ya, harus ada anak sekolah, ada balitanya, ada lansia, ada disabilitas ya Bapak Ibu ya. Orang tua itu adalah panutan buat anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, kita akan menjadi contoh buat anak-anak kita, karena anak-anak itu adalah fotokopi orang tuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya berlaku baik, nanti mudah-mudahan insya Allah anaknya juga akan tumbuh dengan baik, menjadi anak yang sopan, yang santun, seperti itu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, di sini modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam modul ini nanti menjadi 5 sesi. Nah, bulan ini atau hari ini kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Nanti bulan depan dan selanjutnya kita akan belajar tentang memahami perilaku anak, kemudian membantu anak sukses di sekolah. Yang keempat adalah upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak. Nah, untuk pertemuan yang terakhir atau yang kelima itu, kita akan belajar soal penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Ibu Salimah ya Bu ya. Silakan Ibu, kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, terima kasih Ibu. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya yang berbeda dari Ibu Salimah? Atau mungkin sama semuanya? Ya sama, terima kasih kepada Ibu Salimah dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, karena dengan kita menjadi orang tua yang lebih baik, kita akan membesarkan anak kita menjadi anak yang lebih hebat daripada orang tuanya. Maksudnya dalam hal yang positif ya Bapak Ibu ya. Anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang lebih baik, anak yang lebih pintar, anak yang lebih rajin, anak yang lebih sopan dan santun daripada orang tuanya, seperti itu. Saya mau buat kelompok dulu. Nah, kelompok ini kita ada 18 orang. Jadi 3 orang semuanya ada 6 kelompok ya Bapak Ibu ya. Silakan dibagi berkelompok dengan teman di sampingnya aja ya Bapak Ibu. 3 kelompok untuk mengutarakan apa saja hal-hal yang membuat Bapak Ibu bahagia menjadi orang tua. Yang 3 kelompok lagi hal-hal yang sulit Bapak Ibu lakukan selama menjadi orang tua. Ya, saya kasih waktu 3 menit. Silakan didiskusikan. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Ya, sekarang saya mau minta tolong beberapa orang dari setiap kelompok untuk mengutarakan apa saja hal-hal yang membuat Bapak Ibu bahagia menjadi orang tua. Mana dulu? Kelompok ini dulu ya. Dari sini baru ke sana ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menceritakan hasil diskusinya berdasarkan pengalaman sehari-harinya. Jadi, langkah pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua, itu akan memperkuat rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya ya. Kemudian Bapak Ibu juga sebaiknya berdiskusi dan berbagi dengan pasangannya soal masalah pengasuhan anak, agar beban ayah dan ibu menjadi
lebih ringan ya. Sekali lagi ya Ibu Bapak ya, yang pertama itu untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Agar apa Bapak Ibu? Agar rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya semakin meningkat ya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bermain sebentar. Kita bermain kepala pundak lutut ya. Sebelum itu minta tolong Bapak dan Ibunya berdiri dulu. Ya, kita berdiri ya bersama-sama yuk. Ayo Bapak. Pak, ayo Pak. Ya. Nanti begitu saya bilang kepala pundak lutut kaki lutut, Bapak ikutin ya. Bapak Ibu ikutin ya. Yuk kita mulai ya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, 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 kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, sudah ya Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya silakan duduk dulu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dari permainan itu bisa kita simpulkan apa Bapak Ibu? Kita bisa simpulkan bahwa Bapak dan Ibu lebih dominan mengikuti perbuatan ya daripada ucapan saya ya. Sama halnya dengan anak-anak ya Bapak Ibu ya, sama halnya dengan anak-anak. Anak-anak juga lebih mudah mengikuti apa yang anak-anak lihat daripada apa yang mereka dengar, seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah yang kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Kalau dari permainan tadi kira-kira saya sejalan atau tidak dengan antara perbuatan saya dengan perkataan saya, sejalan atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Ya, begitu juga untuk menjadi orang tua kita harus berlaku sejalan antara perbuatan dan perkataan kita. Contohnya Bapak Ibu bilang gini ke anak-anak, jangan makan mie setiap hari, itu tidak bagus buat pencernaan. Sedangkan Bapak dan Ibu malah makan mie diam-diam di belakang anak, ketahuan sama anaknya. Akhirnya anaknya bilang apa? Bapak Ibu bohong, nggak konsisten ya sama omongan, kekonsekuen sama omongan gitu. Nah itu salah satu contohnya tidak sejalan antara perbuatan dan perkataan ya. Yang selanjutnya saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat teman-teman di sebelahnya. Lihat di sebelah kanannya. Silakan ya di sebelah kanannya. Sudah saling kenal ya Bapak Ibu? Ya kalau udah rajin ketemu ya, apalagi tetanggaan, insya Allah udah kenal ya Bapak Ibu ya. Kalau yang belum kenal bisa kita maklumi ya Bapak Ibu ya, karena baru gabung dengan kita di sini ya, mungkin baru beberapa bulan ya Bapak. Saya mau minta tolong buat Bapak dan Ibu, coba dilihat teman di sampingnya, di sebelah kanannya, lihat hal positif apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari teman di sebelahnya. Misalnya Ibu Salimah ngelihat Ibu di sebelahnya Ibu Evi, wah Ibu Evi ini cantik, matanya bulat, bulu matanya lentik seperti itu ya. Atau mungkin Pak Darmais ngelihat Bapak Budi, ngelihat oh Pak Budi ini selalu berpenampilan rapi, pakai kemeja yang rapi, bersih, wangi, seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita mulai dari sini dulu. Silakan Ibu, apa yang Ibu lihat, hal positif apa yang Ibu lihat dari teman di sebelahnya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah menyampaikan hal-hal positif dari teman-teman di sebelahnya ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya yang disebutkan hal-hal positif tentang dirinya? Senang ya Bapak Ibu ya, bahagia ya. Iya, saya juga senang kalau mendapat pujian dari orang lain. Jadi dengan merasakan hal-hal positif, kita berpikiran positif. Oh ternyata orang lain saja berpikiran positif terhadap saya, kenapa saya harus berpikiran negatif terhadap diri saya sendiri? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berpikiran positif juga terhadap diri kita sendiri. Agar apa? Dengan pikiran positif, itu akan menjadi dorongan untuk perilaku dan tutur kata yang baik dari diri kita kepada keluarga kita di rumah, khususnya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya kita buka buku pintar bawah ya, buku pintarnya Bapak Ibu ya. Buka buku pintarnya halaman 15 sampai 16 ya, boleh dilihat di sana. Ada contohnya Ibu Lili ya namanya di situ. Di situ ada tips menghilangkan pikiran negatif ya Bapak Ibu. Bisa dilihat contohnya ada Bu Lili. Ibu Lili ke pasar ketemu sama
temannya, teman lamanya. Jadi di sana teman lamanya itu gaya banget ya ibu-ibu ya, modis banget kayak gitu. Sedangkan Ibu Lili cuma pakai baju kaos sama rok biasa kayak gitu ya. Nah, kalau pikiran negatif Ibu Lili, berpikirannya gimana Bu? Pak, Ibu Lilinya malu karena pakaiannya jelek, jadi harus menghindari teman-temannya. Itu pikiran negatifnya ya Bapak Ibu ya. Tapi pikiran negatif itu harus ditepis dan diganti dengan pikiran positif. Jadi pikiran positif yang seharusnya ada itu, Ibu Lilinya berpikir kayak gini Bu, yang penting bajunya bersih, rapi, dan masih layak dipakai. Daripada beli baju bagus, mending uangnya ditabung untuk keperluan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus contoh berikutnya, itu anaknya Ibu Lili, si Ita lagi nangis gitu. Terus Ibu Lili lagi banyak pikiran, jadi ibunya mau marah-marah, sedangkan anaknya nangis kenceng banget, jadi kan mancing emosi juga ya Bapak Ibu ya, jadi tidak sabar menghadapi anak. Tapi sebaiknya pikiran positifnya apa Bu? Utarakan kepada anaknya Ita bahwa Ibu Lili sedang kelelahan karena banyak pikiran, terus banyak pekerjaan, makanya marah-marah. Jadi Ibu Lilinya meminta maaf kepada anaknya. Itu contoh-contoh cara kita untuk menghindari pikiran negatif dan memunculkan pikiran positif terhadap diri kita ya Bapak Ibu ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya kalau tidak kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya itu tidak memakai kekerasan. Berinteraksi dengan anak itu tidak menggunakan kekerasan. Sebelumnya kita saksikan dulu bersama-sama untuk filmnya ya. Ini ya, sudah tanggal segini, ada kebutuhan keluarga banyak sekali. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Bagaimana tadi filmnya? Apa yang diceritakan dalam filmnya Bapak Ibu? Soal Ibu Lili yang punya pikirannya sendiri, yang suaminya belum gajian, sedangkan kebutuhan harus dibayar, harus dipenuhi. Sedangkan yang Agus gimana Bu? Yang Agus anaknya berpikiran buruk sendiri, jadi anaknya si Agus jadi sedih, jadi dia beranggapan bahwa ibunya masih marah sama dia ya, karena sepanjang jalan ke sekolah ibunya tidak berbicara sepatah kata pun kepada Agus. Jadi Agus merasa sedih dan takut bahwa ibunya masih marah kepada Agus. Terus di sana hubungan Ibu Lili dan Agus bagaimana Pak Bu? Hubungannya tidak baik ya, karena keduanya saling berdiam diri dan tidak mengutarakan apa yang ada di benaknya, apa yang ada di pikirannya. Jadi saling berprasangka buruk jadinya ya Bapak Ibu ya. Kenapa bisa begitu? Jadi hubungan Ibu Lili dan Agus, anaknya menjadi agak renggang karena itu tadi ya, karena Ibu Lili sibuk dengan pikirannya soal masalah keuangan, sedangkan Agus berpikiran bahwa ibunya tidak sayang sama dia, mungkin ibunya masih marah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pemicunya adalah permasalahan ekonomi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mau kita tekankan di sini adalah jangan sampai permasalahan ekonomi itu menjadi penyebab orang tua bertindak kasar kepada anaknya. Ya kadang-kadang kita tanpa sadar kita berucap yang kasar pada anak kita atau berlaku yang cuek dan kasar kepada anak. Ya, jadi jangan sampai permasalahan ekonomi menjadi penyebab orang tua berlaku dan berbicara kasar kepada anak. Karena kenapa? Kalau misalnya orang tuanya bertindak dan berlaku kasar, berucap kasar kepada anaknya jadi tidak bahagia. Kalau anaknya tidak bahagia, orang tuanya tidak bahagia, apakah nyaman di rumah? Tidak ya Bapak Ibu ya. Perlakuan dan ucapan Bapak Ibu itu semuanya mempengaruhi perkembangan emosional anak. Perkembangan emosional anak itu nanti akan berpengaruh pada prestasinya di sekolah, tumbuh kembangnya, dan lain sebagainya. Kita saksikan dulu film berikutnya ya Bapak Ibu ini. Lain kali ibu harus lebih sabar, tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Kita lihat bersama-sama bahwa Ibu Lili di scene yang ini, Ibu Lili lebih bisa menahan emosi ya Bapak Ibu ya.
Karena sebelumnya Ibu Lili kepikiran apakah Agus berdiam diri sepanjang jalan ke sekolah itu karena Ibu Lili yang terlalu kasar, karena Ibu Lili yang sering memarahi Agus atau bagaimana. Jadi ketika Agus tidak sengaja menjatuhkan gelas dan membuat lantai basah, Ibu Lili walaupun kesal kepada anaknya Agus dan Ita karena sudah menumpahkan air saat Ibu Lili masak, tapi Ibu Lili berusaha untuk menahan emosinya ya, jadi mengajak Agus untuk dengan lemah lembut untuk bersama-sama membereskan air. Anak-anaknya bersedia untuk ikut membereskan. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik, kita harus bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Karena anak itu biasanya tidak mau menurut kalau misalnya orang tuanya menggunakan kekerasan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu lebih suka kalau misalnya kita mengajak dengan kasih sayang dan lemah lembut seperti itu ya. Langkah berikutnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa ayah dan ibu itu harus bekerja sama dalam mengasuh anak agar apa? Beban permasalahan yang dihadapi itu menjadi lebih ringan. Namun bukan berarti orang tua tunggal tidak bisa menjadi orang tua yang baik ya Bapak Ibu ya. Orang tua tunggal tetap bisa menjadi orang tua yang baik ya, dengan berusaha memenuhi peran orang tua dengan kasih sayang kepada anaknya. Itu insya Allah anak tidak akan kekurangan kasih sayang ya. Ini pertanyaan khusus buat bapak-bapak yang hadir. Bapak-bapak yang hadir di sini bekerja semuanya. Setelah pulang bekerja atau sedang libur ini, biasanya bapak-bapak main nggak sama anak-anaknya? Ngasuh anak-anaknya enggak, bermain bersama enggak? Misalnya untuk anak yang sekolah, bapak-bapak mungkin bantu buat PR kayak gitu. Atau mungkin sebelum tidur anaknya dibaca itu kisah-kisah Nabi atau dongeng-dongeng legenda kayak gitu ya, Malik Bunda dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ada seperti itu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau belum boleh mulai hari ini ya Bapak Ibu ya untuk bonding, untuk berinteraksi dengan anaknya, khususnya Bapak. Nanti kalau misalnya sudah dilaksanakan, saya mau tanya perasaannya bagaimana ya setelah luangkan waktu dengan anaknya ya Bapak. Ya, kesimpulannya adalah keterlibatan ayah dalam pengasuhan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademiknya di sekolah. Keterlibatan ibu itu lebih meningkatkan kemampuan emosional, perkembangan emosional anak. Berikutnya adalah ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Karena apa? Karena tugas mengasuh anak bukan cuma tugas ayah saja atau tugas ibu saja, tetapi tugas ayah dan ibu ya Bapak Ibu. Bapak dan ibu harus terlibat dalam pengasuhan anak. Juga kalau misalnya menemukan masalah nih dalam pengasuhan anak, jadi Bapak Ibu tidak stres sendiri. Jadi bisa saling dukung, saling support seperti itu. Ayo sekarang kita sama-sama nonton film lagi sambil dibuka buku pintarnya halaman 31 sampai 32. Ita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Bapak dan ibu harus berubuk dulu kapan Ita boleh minum es tongtong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang Ita harus makan dan tidak minum es tongtong. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari film yang tadi yang baru? Boleh salah seorang mengungkapkan pendapatnya. Ya silakan Pak Budi ya. Ya terima kasih Bapak. Iya betul ya Bapak. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Itu keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili sedang makan bersama. Nah, tiba-tiba anak yang paling kecil itu Ita minta es tongtong katanya gitu. Jadi Pak Rusli itu bertanya kepada Ibu Lili, menurut Ibu bagaimana, boleh nggak Ita dikasih es tongtong kayak gitu ya. Bapak dan Ibu itu harus diskusi dulu kapan sih waktu terbaik untuk kasih Ita es tongtong seperti itu. Mereka berdiskusi apa sih yang sebaiknya mereka lakukan saat itu. Apa yang saat itu dibutuhkan oleh Ita. Jadi mereka sepakat bahwa Ita saat itu butuhnya adalah makan nasi ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua yang baik itu tidak melulu memberikan keinginan anaknya. Jadi orang tua yang baik itu seharusnya memenuhi kebutuhan anak. Jadi kesimpulannya adalah
kedua orang tua harus berdiskusi untuk permasalahan yang dihadapi tentang pengasuhan anak, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan langkah yang terakhir untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ada berapa langkah Bapak Ibu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Kita nonton film dulu ya Bapak Ibu ya. Sambil dibuka buku pintarnya halaman 32 sampai 33. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu, kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Di situ terlihat ya bahwa Ibu Lili dan Pak Rusli itu sedang berdiskusi berdua ya untuk menentukan apakah perlu motor atau tidak. Ibu Lili dan Pak Rusli menghindari untuk berdebat di depan anak-anak. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau perdebatan orang tua itu mengakibatkan menjadikan anaknya itu jadi lebih agresif, bersikap kasar kepada orang lain. Anaknya di sekolah konsentrasi belajarnya jadi terganggu. Kenapa? Kalau misalnya anaknya melihat orang tuanya berdebat atau agak cekcok sedikit, anaknya kepikiran, kenapa ya orang tua saya? Jadi anaknya malah kepikiran masalah di rumah, bukannya fokus untuk belajar di sekolah. Jadi itu terganggu ya, konsentrasi belajarnya terganggu. Kemudian anaknya menjadi penakut. Kenapa kok anaknya bisa jadi penakut? Ada yang tahu? Ya, dengan melihat orang tuanya bertengkar atau berbeda pendapat, anaknya merasa orang tuanya itu tidak peduli kepada mereka. Jadi anaknya tidak punya support seperti itu. Yang terakhir adalah menyebabkan anak tidak betah ada di rumah. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Siapapun gak bakal betah kalau misalnya keadaan di rumahnya selalu ribut kayak gitu ya, selalu bertengkar, selalu ada pertengkaran di rumahnya, anaknya nggak bakal betah di rumah. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah menahan amarah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terpancing amarah. Caranya adalah dengan mengatur nafas kayak gitu ya Pak Bu ya. Duduk dulu tenang, duduk diam, terus minum kayak gitu. Mungkin dengan sambil beristighfar, ngambil wudhu, membasuh muka. Jadi dengan dinginnya air itu bisa menenangkan juga amarah kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita review sedikit ya Bapak Ibu ya. Itu langkah-langkah untuk menjadi orang tua yang lebih baik ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Karena dengan mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, memupuk rasa kasih sayang antara orang tua dan anak ya. Yang kedua adalah antara perbuatan dan perkataannya harus sama, harus sejalan. Jadi jangan ngomongnya A, tapi Bapak Ibu tidak melakukan apa yang diucapkan gitu ya Bu ya. Jadi omong doang, jangan. Yang selanjutnya adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Karena apa? Dengan selalu berpikiran positif terhadap diri sendiri itu akan memicu untuk kita berperilaku dan berkata-kata yang baik khususnya terhadap anak ya Bapak Ibu. Nah yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kalau misalnya kita berlaku pakai kekerasan, kita melakukan kekerasan kepada anak, anaknya nanti jadi apa Bapak Ibu? Jadi agresif dan bisa berlaku kasar pada orang lain ya. Anaknya bisa jadi penakut, terus anaknya nggak konsentrasi di sekolah, jadi prestasi akademisnya menurun ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak ya. Ini boleh nanti disampaikan dengan pasangannya di rumah, bekerja sama dalam mengasuh anak untuk sama-sama meringankan beban dan saling support, seperti itu ya Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah ayah dan ibu itu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak ya. Nah yang terakhir itu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak, karena akibatnya nanti anaknya bisa jadi minder, anaknya nggak betah di rumah dan lain sebagainya. Saya minta tolong untuk semuanya ini mulai dilaksanakan di rumah ya Bapak Ibu ya, mulai dipraktikkan di rumah. Jadi
agar tujuan kita belajar modul pengasuhan dan pendidikan anak ini bisa tercapai. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya tanyakan progresnya seperti apa. Jadi kita harus terus berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk siapa? Untuk diri kita dan anak-anak kita. Nanti bulan depan dibawa lagi buku pintarnya. Di pertemuan kita selanjutnya kita akan review juga hasil dari praktek Bapak Ibu di rumah. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah terus memperhatikan penyampaian materi. Terima kasih banyak. Semoga di bulan berikutnya kita bisa bertemu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, keluarganya sehat, bahagia, rezekinya lancar. Dan jangan lupa pertemuan kita bulan depan untuk hadir kembali di jadwal yang sudah kita tentukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi penyampaian materi modul pendidikan dan pengasuhan anak. Sesi pertama menjadi orang tua yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.